Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mengalahkan sang pemusnah, Xiaoyan juga memberi kode ke Suqiante untuk meninggalkan tempat ini. Setelah master virtual dikalahkan, Suqiante memiliki alasan yang cukup untuk pergi. Sosoknya sedikit mundur ke belakang lalu melambaikan satu tangannya. Aku harus pergi. Suqiante segera menarik tangannya dan mundur dengan cepat. Sosoknya langsung berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan menghilang ke dalam kehampaan. Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dari bintang-bintang yang mengelilinginya mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini dia harus segera menghancurkan semua kapal-kapal Taisu ini. Setidaknya tidak satu pun dari kapal Taisu ini yang boleh tersisa. Segera sebuah bayangan besar meluncur ke arah kumpulan kapal-kapal Taisu itu. Terlihat semua kapal Taisu itu tidak mampu menahan tekanan tersebut dan segera hancur berkeping-keping. Pada saat ini tatapan Xiaoyan juga beralih ke arah lusinan kapal induk Taisu yang tersisa. Bagaimanapun juga, dia harus membunuh Swan King. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk menjadi ancaman nyata, namun tidak bisa disangkal bahwa strategi Swan King sangatlah cerdik. Dia berhasil memancing Xiaoyan untuk muncul dan bahkan sukses membuatnya masuk ke jebakan. Namun kehadiran Ye Beijing telah mengacaukan rencana Swan King. Karena Ye Beijing berasal dari luar wilayah Sensi, dia tidak masuk dalam perhitungan strategi Swan King. Bahkan sulit untuk memprediksi kemunculan variabel seperti Ye Beijing. Sementara itu Suqiante juga menjadi salah satu kunci utama dalam rencana Swan King. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya mengerti. Misi utama Swan King bukanlah memasuki dunia sensi terlebih dahulu untuk mendapatkan sumber daya. Bukan pula untuk memobilisasi para prajurit Taisu di sini. Faktanya, keberadaan Xiaoyan bukanlah rahasia dan Taisu telah lama mencarinya. Adapun kedatangan Swan King hanya bertujuan untuk menangkap Xiaoyan. Bagi seluruh Taisu, memastikan kematian Xiaoyan jauh lebih penting dibandingkan merebut sensi itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan yang mulia di masa lalu. Ini adalah kali kedua Xiaoyan merasakan kekuatan yang berasal dari yang mulia. Sensasinya benar-benar tidak tertandingi, membuat seluruh tubuhnya merasakan kepuasan yang luar biasa. Namun Xiaoyan merasa dirinya masih begitu lemah. Dia segera melesat seperti kilatan cahaya merah menerjang ke depan untuk menemukan Swan King. Satu-satunya cara saat ini adalah mencari di setiap kapal induk Taisu. Jika tidak ada satupun kapal yang meninggalkan tempat ini, maka itu berarti Swan King masih berada di sini. Dalam waktu yang sangat singkat, Xiaoyan telah menggeledah seluruh kapal induk Taisu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Setelah menyisir tempat itu, dia tetap tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Swan King. Hal ini membuatnya mengurutkan kening dalam-dalam. Yang tersisa di tempat ini hanyalah para prajurit Taisu kelas rendah yang tidak terlalu berbahaya. Membunuh mereka ataupun tidak, itu hampir tidak ada artinya. Ketika Xiaoyan menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa bukan hanya Swan King yang menghilang, tetapi juga para ahli Taisu yang memiliki kekuatan keabadian para dewa. Mereka semua telah lenyap begitu saja seolah-olah menguap dari dunia ini.
Xiaoyan langsung menyadari bahwa ini pasti perbuatan sang pemusnah. Dia tidak tahu kapan tepatnya sang pemusnah memindahkan semua ahli Taisu ke tempat lain. Setelah pertempuran besar ini, Xiaoyan jelas merasa tidak puas. Dia telah bertarung di ambang kematian, bahkan telah benar-benar terbunuh oleh kekuatan master virtual. Hingga kini, dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa hidup kembali. Saat kekuatan di dalam dirinya mulai menghilang dengan cepat, tingkat kultivasinya kembali turun ke tingkat pertama keabadian para dewa. Namun tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu. Energinya yang sempat jatuh ke titik terendah kini kembali memantul naik. Dalam pertarungan tadi, kekuatan hukum yang sebelumnya sulit dipahami kini menjadi lebih jelas baginya. Tingkat pertama keabadian para dewa dikenal sebagai rana pertumbuhan awal. Sementara tingkat kedua disebut rana setengah penguasaan, di mana seseorang mulai menguasai hukum dunia ini. Saat ini Xiaoyan belum sepenuhnya sadar akan apa yang baru saja terjadi. Dalam kebingungan, dia bertarung tanpa henti sehingga mengalami berkali-kali situasi hidup dan mati. Namun di tengah itu semua, hatinya seakan mendapatkan pencerahan baru. Xiaoyan tidak takut lagi pada kematian, baik di dalam tubuh maupun jiwanya. Rasa takut itu perlahan melemah. Dia segera mengangkat telapak tangannya dan api mulai menari di dalam genggamannya. Energinya menyapu ke segala arah seolah-olah api ini adalah kekuatan yang selalu ada di mana-mana. Mungkin ini adalah kekuatan asal yang membentuk dunia ini. Dan jantung api yang dimilikinya hanyalah perwujudan dari hukum tersebut. Saat ini Xiaoyan menginjak tanah dengan mantap. Dia telah menembus dari tingkat pertama keabadian para dewa menuju tingkat kedua. Ratu terlihat lemah dan pucat dan Xiaoyan segera mengangkat kepalanya. Lalu melangkah ke depan dan menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Xiaoyan, syukurlah kau kembali. Ratu langsung terjatuh ke dalam pelukannya. Ye Beijing melihat pemandangan ini dan langsung tertegun. Namun ratu yang ada di dalam pelukan Xiaoyan malah menatap Ye Beijing dengan pandangan yang penuh provokasi. Saat ini wajah Ye Beijing terlihat sangat kesal. Seorang ahli tingkat pertama keabadian para dewa seharusnya tidak bisa tahan lama dalam keadaan seperti ini, bukan? Xiaoyan langsung mengangguk. Tentu saja dia memahami siasat kecil sang ratu. Namun alasan dia berada di dekat ratu bukan untuk melindunginya, melainkan karena kekhawatirannya terhadap Ye Beijing. Sehingga menjaga jarak dengannya adalah pilihan terbaik. Secara kebetulan, ratu ada di sini dan ini adalah kesempatan sempurna untuk menciptakan penghalang. Jadi kau ingin dia jatuh ke dalam pelukanmu juga? Kalau begitu aku tidak akan keberatan. Bagaimanapun juga, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, Xiaoyan tidak pernah kekurangan keberuntungan dengan wanita. Setelah berbicara, ratu mendengus pelan dan di dalamnya ada sedikit amarah yang terselubung. Saat mendengar kata-kata ratu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam. Dia segera merentangkan tangannya dan menahan tubuh ratu. Saat menyadari hal itu, ratu justru tersenyum kecil lalu menggesekkan wajahnya ke dada Xiaoyan seperti seekor kucing yang manja. Bagaimana dengan para prajurit Taisu yang tersisa? Di kehampaan, masih ada banyak pasukan Taisu. Sang pemusnah hanya memindahkan ahli keabadian para dewa. Tetapi aku belum tahu apakah mereka telah benar-benar meninggalkan Sensi atau hanya dipindahkan ke lokasi lain di dalamnya. Xiaoyan segera menjelaskan situasinya kepada ratu. Tenang saja, akan ada seseorang yang menangani mereka. Lagi pula kita bisa menunda ini sebentar lagi. Tampaknya ratu enggan melepaskan dirinya dari pelukan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan mulai merasa ada yang tidak beres karena tangan ratu mulai bertindak nakal. Sementara itu Ye Beijing yang melihat adegan ini langsung menyadari bahwa dirinya tidak punya kesempatan untuk ikut campur. Dia segera membuka mulutnya seakan ingin mengumpat sesuatu. Kalau tidak ada hal yang lain yang ingin kau katakan, aku akan pergi sekarang. Ye Beijing tampak frustasi saat melihat Xiaoyan dan ratu yang masih berpelukan. Namun Xiaoyan merasa bahwa bagaimanapun juga,
Ye Beijing telah membantunya. Tanpa bantuannya dia tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Dengan lembut Xiaoyan melepaskan pelukannya dari sang ratu, lalu mengangguk pada Ye Beijing untuk penghormatan. Terima kasih Nona Ye Beijing atas pertolongannya. Nada suaranya tulus dan penuh rasa terima kasih. Jika Ye Beijing benar-benar menganggapnya sebagai musuh, Xiaoyan pasti akan sangat membencinya. Namun dia tahu betapa besar bantuan Ye Beijing kali ini. Hanya mengucapkan terima kasih saja tidaklah cukup. Ye Beijing segera melangkah maju, rona merah samar segera muncul di wajahnya. Sementara nafasnya terasa sedikit bergetar. Segera sesosok bayangan mulai muncul di depan Xiaoyan dan Ratu. Nona Ye Beijing, apa maksudmu? Apalagi yang ingin kau lakukan? Xiaoyan langsung menggerutkan keningnya. Jika Ye Beijing berniat memaksa diri untuk melakukan kultivasi ganda, maka dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Baginya selain soal perasaan, dia tidak tahu apakah kultivasi ganda benar-benar memiliki manfaat besar. Jika kau berlatih denganku, kau bisa meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat dan tidak akan ada penyesalan. Sementara wanita di sampingmu, dia hanyalah vas kosong, dia tidak akan bisa membantumu seperti diriku. Ucap Ye Beijing berbicara dengan penuh percaya diri, menonjolkan kesempurnaan tubuhnya tanpa keraguan sedikitpun. Maaf, aku menolak kultivasi ganda denganmu. Ucap Xiaoyan menatapnya dengan tenang. Aku memiliki jalanku sendiri untuk mencapai kekuatan, dan aku tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Ratu yang berada di sisinya langsung mengangkat kepalanya dengan bangga ketika mendengar kata-kata itu. Tatapan Xiaoyan semakin dalam, dia menatap tulus ke arah Ye Beijing dengan serius. Setidaknya mari kita berkenalan secara resmi. Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan kalimatnya, dua suara lembut langsung menyela dengan serempak. Kami sudah saling mengenal, ucap Ratu dan Ye Beijing pada saat yang bersamaan dan menatap satu sama lain. Seketika seolah ada percikan api yang menyala di antara mereka. Pada saat ini mengetahui fakta bahwa mereka berdua saling mengenal, Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung. Kalau begitu, kalian berdua bisa saling mengobrol. Aku akan pergi dulu. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, kedua wanita itu memandangnya secara bersamaan dengan tatapan yang tidak ramah. Aku ingat namamu adalah Nanfu, tetapi aku seharusnya memanggilmu Ratu Sensi. Setelah bertahun-tahun, mengapa kekuatanmu sama sekali tidak ada peningkatan? Ucap Ye Beijing. Segera sudut mulut Ratu sedikit terangkat dengan sedikit senyuman menghadapi ejekan Ye Beijing. Sementara Ratu tidak menanggapinya dengan serius. Apa hubungannya denganmu? Mulut kecil Ye Beijing tiba-tiba menggertakkan giginya dan mulut Ratu yang tajam bersifat altruistik. Sekarang ini bukan lagi berbicara tentang kepedulian terhadap semua makhluk hidup. Sekarang kita berada pada kondisi yang sama. Ratu segera mengangkat bahunya dan mengangguk. Hahaha, kau benar. Tetapi tampaknya dia tidak terlalu menyukaimu. Setelah Ratu selesai berbicara, dia melihat ke arah Xiaoyan dan Ye Beijing juga melihat ke arah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan telah terjepit di antara kedua wanita itu. Bisa dikatakan bahwa Xiaoyan berada dalam kesulitan. Jadi dia hanya bisa menunjukkan senyuman yang canggung. Kalian tidak bisa memaksakan hal-hal seperti perasaan, bukan? Xiaoyan menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Ye Beijing segera menoleh ke arah Ratu dengan curiga. Ratu tampak bingung dengan tatapan Ye Beijing. Faktanya, setelah sekian lama kematian yang mulia, Ratu tidak pernah dekat dengan laki-laki lain dan dia masih terus menunggunya. Namun setelah Ye Beijing melihat penampilannya, tampaknya Ratu pun belum berhasil menaklukkan hati Xiaoyan. Siapa yang bisa menolakku? Aku telah mengembangkan kelembutan. Dan aku ingin menjadikan semua pria terbaik di dunia ini ada di dalam hatiku. Ucap Ye Beijing berbicara dengan bangga sambil melirik ke arah Ratu. Kau mengutamakan emosional, dan kami menghargai hal-hal yang datang secara alami. Bukan karena paksaan. Ini bahkan bukan untuk mengejar dunia nyata. Meskipun kau cantik,
namun tidak ada yang mempercayaimu. 6 keinginan manusiamu juga telah merosot. Berbicara soal nafsu, apa bedanya dirimu dengan kuda jantan? Ucap ratu berbicara dengan kasar dan sama sekali tidak mau mengalah. Tampaknya dia juga tidak takut pada Ye Beijing. Apakah kau tidak khawatir aku melakukannya? Ketika Ye Beijing berbicara seperti ini, ada cahaya terang di matanya. Tetapi ratu hanya tersenyum saat mendengarnya. Hanya mengandalkan kekuatanmu, pantas saja yang mulia tidak menyukaimu. Bahkan reinkarnasinya pun tidak menyukaimu. Kau dapat mencoba dan melihatnya apakah dia ingin melindungimu atau aku. Pada saat ini ratu sangat percaya diri dan yakin bahwa Xiaoyan akan berada di sisinya. Saat berikutnya, Ye Beijing segera melirik ke arah Xiaoyan. Dia tidak ragu bahwa Xiaoyan pasti akan membantu ratu jika mereka mulai bertarung. Setelah melihat pertarungan Xiaoyan sebelumnya, Ye Beijing tidak yakin tentang kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Apalagi dia telah memusnahkan sang pemusnah dengan cara yang tidak diketahui. Ye Beijing sudah mewaspadai Xiaoyan ketika dia masih berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Xiaoyan telah memberi kesan pada Ye Beijing bahwa dia merupakan tubuh asli. Dan yang pasti Xiaoyan tidak menyembunyikan kekuatannya. Jika bukan karena kemunculan fragmen jiwa master virtual yang benar-benar memaksa Xiaoyan, Ye Beijing pasti merasa bahwa dia telah melihat tubuh asli Xiaoyan. Namun sekarang ada keraguan yang muncul di hatinya tentang apakah ini tubuh asli atau hanya avatar. Sebelumnya dia merasa bagaimana mungkin Xiaoyan bisa bergabung di alam dewa kekacauan dengan tingkat kekuatannya. Bagaimanapun Ye Beijing tahu bahwa beberapa dari mereka memiliki kekuatan seperti Huaken. Dan tingkat kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Sebelumnya Sukiante memang mencoba menghindar melawannya. Faktanya kekuatan tempur Sukiante sama sekali tidak selemah itu. Dan dia bahkan tampak takut pada Ye Beijing. Namun sebenarnya dia hanya berpura-pura. Ada banyak jenius dan penguasa yang mungkin memiliki bakat yang sangat tinggi dalam kultivasi. Namun tanpa sumber daya yang cukup, maka akan sulit untuk terus menanjak. Kebanyakan jenius seperti Sukiantai akan memilih mengamati seluruh situasi pertempuran, lalu menyamar sebagai orang yang lemah. Jadi dia tidak akan pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada akhirnya hal ini membuat Sukiante berhasil lolos tanpa cedera. Hanya saja dia mengalami beberapa luka mental dan sedikit lelah secara fisik. Singkatnya tetap saja tidak ada kerugian yang dideritanya. Menurut apa yang kau katakan, sepertinya semua yang kupraktekkan adalah salah. Tahukah kau kalau manusia dan hewan berkembang biak melalui nafsu yang merupakan aturan reproduksi kehidupan? Dunia ini terjalin dengan aturan yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak ada aturan yang hilang. Itu sangatlah mustahil. Mungkinkah ribuan aturan perlu dibagi menjadi 369? Ucap Ye Beijing berkata dengan dingin. Dan itu bukanlah kata-kata yang baik. Bahkan ketika dia membuka mulutnya untuk melawan ratu, kepala Xiaoyan terasa sakit saat dia mendengarkan mereka berdua. Tidak ada yang namanya aturan 369. Tetapi menurutku, aturan 369 yang kau sudah modifikasi adalah level ke-9. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Ucap ratu tersenyum sedikit tetapi tetap tenang. Mendengar ini, Ye Beijing langsung mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak suka menyia-nyiakan kata-katanya. Jika Xiaoyan tidak ada di sini, mungkin dia sudah memukul sang ratu. Dulu kau bersembunyi di belakang yang mulia. Dan sekarang, kau masih bersembunyi di belakang punggungnya untuk mengucapkan kata-kata tajammu. Aku akan menghancurkanmu di sini. Beraninya kau berteriak keras kepadaku. Ye Beijing berkata dengan kata-kata yang tajam. Jelas sekali bahwa kesabarannya telah dihancurkan oleh ratu. Aku tidak pandai bertarung dan membunuh. Kemenangan atau kekalahan mungkin hasil dari sebuah pertempuran. Kau dan aku sama-sama dewa abadi. Meskipun tingkat kekuatanmu lebih tinggi dariku, namun kita seharusnya masih bisa dapat berbicara. Bagaimana kalau Xiaoyan yang bertindak sebagai hakim? Ratu berkata tanpa tergesa-gesa.
Tentu saja setiap orang memiliki bidang keahliannya masing-masing dan kecerdikan ratu tidak diragukan lagi. Hanya beberapa kata saja sudah membuat Ye Beijing tidak bisa menahan amarahnya. Cih, mulut yang tajam, tetapi tidak bisa membunuh orang. Ye Beijing tahu bahwa dia harus mengatakannya, tetapi ratu tentu saja tidak akan memilih untuk menyetujuinya. Kalau begitu jangan membunuh. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan membunuh orang. Jika hanya ingin membunuh orang, maka itu hanya menunjukkan betapa orang tersebut sangat bodoh. Ratu terus bersikap agresif, dan Xiaoyan berkeringat deras saat mendengarnya. Dia takut Ye Beijing tidak akan mampu menahan dirinya untuk tidak memukuli ratu. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berada di pihak ratu, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Ye Beijing hanya dengan satu tamparan. Saat Xiaoyan melihat Ye Beijing hendak marah, dia segera melangkah maju untuk meredam amarahnya. Kedua wanita itu langsung memandang Xiaoyan pada saat yang sama. Dan Xiaoyan menunjukkan ekspresi tersenyum. Bagaimana kalau kita berbicara tentang hal lain seperti sang pemusnah? Xiaoyan ingin secara paksa mengubah topik agar keduanya tidak terus bertengkar. Bukankah kita berdua harus membicarakan hal semacam ini secara pribadi? Ucap Ye Beijing memandang Xiaoyan. Kemudian melirik ratu dengan ekspresi jijik. Aku mungkin tahu lebih banyak tentang sang pemusnah daripada dirimu. Ratu berbicara dengan nada yang dingin. Mendengar kata-katanya, Ye Beijing langsung mengerutkan bibirnya. Dia merasa bahwa ratu tidak dipilih oleh alam kekacauan, jadi bagaimana mungkin ratu bisa mengetahuinya? Apalagi berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh alam dewa kekacauan untuk mengetahui tentang sang pemusnah. Tetapi Xiaoyan merasa sebaliknya. Dia percaya ratu pasti mengetahui sesuatu tentang sang pemusnah. Sehingga pertemuan itu telah berkembang sampai pada titik yang mengerikan. Sepertinya itu semua adalah bagian dari rencana ratu. Dan bahkan fakta bahwa kebangkitan Xiaoyan untuk memperoleh kekuatan yang mulia juga bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi lebih seperti rencana yang sangat mendalam. Xiaoyan memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Meskipun kekuatan fisiknya telah menurun, tetapi dia mendapatkan boneka klan Yuan Shen yang sudah setengah langkah ke alam leluhur. Avatar Yuan Shen ini juga bisa memainkan peran besar dalam pertempuran. Jika dia bisa menguasai tubuhnya, maka Xiaoyan akan memiliki dua avatar klan Yuan Shen. Selain Yetian, saat ini bendera penekan jiwa juga mengontrol fragmen jiwa master virtual. Ini juga merupakan keuntungan besar dari pertempuran sebelumnya. Namun fragmen jiwa master virtual ini ingin meledakkan dirinya sendiri. Daripada dikendalikan oleh Xiaoyan yang menunjukkan betapa pentingnya fragmen jiwa itu. Saat ini Xiaoyan tidak cukup kuat untuk mengontrol fragmen jiwa master virtual. Jika dia cukup kuat, maka saat dia benar-benar bertarung melawan tubuh asli master virtual, maka fragmen jiwa ini akan menjadi kartu truf yang mematikan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.